Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Pemirsa setia Siraman Kolbu, alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di program kesayangan kita bersama saya Bumi Maulana juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan yang menyaksikan Siraman Kolbu pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang punya permasalahan apapun itu mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satunya supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah yaitu lewat ibadah sholat nih Pak Ustadz. Ya kan? Itu sudah kewajiban fardunya 5 waktu. Nah, tapi kadang-kala ketika sholat itu kita nggak fokus Pak Ustadz. Ada yang dipikirin, entah itu permasalahan yang tadi Bobi bilang, itu kan ya, permasalahan yang ada masalah pikirin, gimana kalau minjem tetangga gitu kan. Setiap gerakan tuh ada yang dipikirin. Itu kan berarti nggak khusyuk. Sebetulnya bagaimana caranya supaya khusyuk sholat? Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita bagus, susah khusyuk saat sholat. Memang sampai saat ini pun saya sendiri itu berpikir bahwa kekhusyukan dalam sholat itu memang susah sekali. Insya Allah ya. Sangat susah, saya menceritakan sangat susah karena itu kan subjektif ya. Nggak bisa dibilang dengan hanya teori ya kalau saya bercerita. Teori sih ngerti, tetapi pada waktu kita jalanin memang susah. Khususnya bagi kita-kita yang masih sering banyak bicara, banyak seneng, itu susah sekali khusyuk. Karena sholat itu memang membutuhkan ketenangan. Nah, biasanya yang harus kita ketahui itu kalau mau khusyuk, biasanya nih kalau saya, pada waktu mau sholat itu ngademin hati dulu biasanya. Ngademin 1-2 menit untuk tenang. Ngademin tuh maksudnya mengklirkan apa yang terjadi sebelum kita sholat gitu Pak Ustadz? Ya, jadi meletakkan masalah yang tadi itu harus diletakkan dengan tenang. Setelah wudhu, ya biasanya langsung ambil sholat, tenangin dulu. Atau sebelum wudhu, tenangin dulu 2 menit aja. Atau 1 menit aja tenangin sambil berzikir. Nah itu mulai biasanya, ini dari saya pribadi ya, secara subjektif ya. Pak Ustadz. Itu mulai otak, hati itu tenang. Baru ambil wudhu, baru kemudian sholat. Nah pada waktu memang saat sholat itu, yang jelas belajar khusyuk itu kalau menurut saya secara subjektif yang saya sering kerjakan itu adalah pada saat takbir kemudian membaca bacaan sholat, iftitah, fatihah atau surat-surat yang lain itu belajarlah mendengarkan konsentrasi pada bacaan sholat kita. Hanya itu aja kalau saya. Pada bacaan sholatnya? Pada bacaan sholat. Nah pada waktu bacaan sholat itulah saya merasa saya memang harus memperhatikan bacaan sholat. Saya memang harus benar-benar serius urutan sholat. Harus serius urutan sholat. Sehingga di situ saya mengatakan itu khusyuk menurut saya. Tidak perlu kita itu membayangkan Allah itu ada di depan kita. Enggak perlu. Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Tidak perlu kita membayangkan Ka'bah di depan kita, enggak perlu. Kita sudah menghadap Ka'bah, menghadap Kiblat ya. Takutnya ya menghadap kiblat itu. Takutnya itu nanti kalau ada kita membayangkan Allah di depan, nanti enggak taunya karena kebiasaan seperti itu, suatu ketika ada cahaya sinar di depan sajadah kita, itu kita anggap Allah nanti. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan membayangkan itu. Nanti itu dibaca oleh para jin. Jangan. Atau membayangkan Allah itu di atas kita. Allah itu di kepala kita, di hati kita. Jangan. Itu ilmu yang sebenarnya tidak diajarkan dalam syariat. Cukup fokus dalam bacaan sholat kita saja. Cukup gitu, fokus bacaan sholat kita. Nah, seumpama seret masuk di masalah nih gitu yang nggak sengaja gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz cara balik? Langsung kembali pada bacaan. Balik ke istighfar gitu ya? Istighfar, langsung bacaan, langsung
langsung kembali pada bacaan. Baik. Sebagian dari saudara kita mencoba untuk mengulangi bacaan. Kalau memang enggak, langsung menuju bacaan karena itu pasti ada gambaran. Langsung aja menuju bacaan Baik, Pak Ustadz. atau diulangi. Ini terserah memilih. Ya. Kekhusyukan dalam sholat memang sangat susah. Tapi kita harus belajar karena pada waktu perhitungan pertama di Yaumul Akhir nanti yang dinilai pertama kali adalah sholat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita sehingga kita bisa menenangkan hati yang biasanya hura-hura, senang ini mencoba untuk lebih tenang. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah, sangat bermanfaat. Selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita susah khusyuk saat sholat. Ini dia Ustadz Sam'ani Syahroni. Silakan Pak Ustadz. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Susah khusyuk saat sholat memang dialami oleh semua orang. Dan khusyuk itu sendiri sesuatu yang sesungguhnya didambakan oleh seluruh orang yang beriman. Karena Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin yang sholatnya bisa khusyuk. Tapi memang harus diakui ini susah. Kadang-kadang kita, ibu-ibu lah misalkan, nyari pisau dapur nggak ketemu-ketemu. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat dia, Masya Allah kan di laci ya. Jadi dicari nggak ketemu-ketemu, justru ketemu pada saat sholat itu. Iya. Makanya kalau nyari apa-apa waktu sholat ya, kacau namanya itu. Jadi sering seperti itu, hal-hal yang kita lupakan, yang sudah kita lupakan, seringkali justru ingat di dalam sholat. Betul. Nah itulah susahnya memang. Oleh karena itu, bahkan kadang-kadang ada yang lebih parah. Orang sholat kok sambil menyusun program kerja coba. Begitu Allahu Akbar, habis ini saya mau ke mall lah. Sami Allah, itu semua alat-alat dapur udah habis itu, alat mandi. Allah nanti mau mampir di tempat. Allah, oh ada arisan juga ya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi tinggal jalan, acara sudah jadi. Ini kan keterlaluan ini. Nah, saking tidak fokusnya, oleh karena itu saya sarankan kepada semua kawan-kawan kita, masyarakat, kalau kita sholat, usahakan antara apa yang kita baca, jadi mulut kita membaca, hati kita mengingat. Kalau bahasa Ustadz Danu tadi mengingat maknanya, apa yang itu ada keseimbangan, ada keserasian. Mulut kita baca, hati kita ingat. Jangan mulut kita baca, hati kita kemana-mana. Memang iya, nanti meskipun kita sudah konsentrasi, tetap saja akan pergi nih. Pikiran akan pergi, kembalikan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Dan yang perlu diketahui, khusyuk dalam sholat itu bukan tidak sadar. Bukan tidak sadar. Rasulullah pernah mengatakan, uqtulu al-aswadaini. Bunuhlah dua yang hitam-hitam, maksudnya ular dan kalajengking. Artinya ketika kita masih dalam keadaan sholat, tiba-tiba ada ular, suruh kita ngusir, pakai apa saja, telah pakai apa. Itu maknanya apa? Khusyuk dalam sholat bukan berarti tidak sadar. Kita tetap sadar ini masih sholat. Ada orang ketuk-ketuk pintu, bisa saja kita dengar. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita berusaha fokus. Terus menghadap ke tempat sujud kita. Lalu kita membaca apa yang harus dibaca. Hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesesuaian antara mulut kita yang sedang membaca dengan ingatan kita. Untuk menjaga itu, kita bisa konsentrasi. Salah satunya memandang tempat sujud kita. Pastilah kalau kita sholat baca kemana-mana matanya,
itu akan lebih mengganggu konsentrasi kekhusyukan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan kita dalam sholat diampuni oleh Allah Amin, Subhanahu wa taala Allahumma amin. dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang khusyuk di Amin, dalam insyaallah. sholatnya. Amin, ya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Samali terima kasih, silakan duduk. Wah, intinya fokus Pak Ustadz ya. Ya. Sejauh mana kita berusaha untuk mengembalikan lagi ketika memang kita sudah mulai tidak khusyuk. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan sangat luar biasa dan sangat berharga sekali tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Samani.